Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkahi kegiatan kita di pagi yang berbahagia ini. Selanjutnya kita dengarkan sepatah dua kata dari tim pengusul. Dalam hal ini akan diwakili oleh Kanda Said Mada Abbas Asti Messi. Kepada Kanda waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidi samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama marilah kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena izin Allah pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dalam rangka menghadiri undangan ataupun silaturahmi, yaitu sosialisasi beasiswa PIP usulan Bapak Teguh Rifki Harsha atau yang lebih kita kenal dengan singkatan DRH. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga beliau yang budiman. Yang kami hormati Bapak Aidi selaku tim ahli daripada Bapak Teguh Rifki Harsha beserta tim dan rombongan dari Jakarta. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita di pagi yang berbahagia ini. Kemudian adinda kami tadi selaku moderator, Adinda Deli dan teman-teman sekalian yang telah berhadir. Teristimewa kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir. Tentunya yang hadir di sini adalah merupakan yang menerima program beasiswa PIP tahun 2024 di Hall SMA SMP Muhammadiyah. Kemudian teristimewa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SMP Muhammadiyah, kemudian Bapak Kepala SMA Muhammadiyah beserta seluruh Dewan Guru yang telah menerima kita di sini, yang telah mempersiapkan tadi, yang telah memberikan fasilitas untuk pelaksananya kegiatan kita pada pagi yang berbahagia ini. Kemudian juga yang kami istimewakan kepada seluruh para wali murid, siswa dan siswi penerima beasiswa PIP dari Apanda Teguh Rifki Harsha yang alhamdulillah kemarin kita saksikan beliau telah dilantik sebagai Menteri Ekonomi Kreatif. Ini merupakan doa-doa daripada bapak-bapak ibu sekalian dan anak-anak tercinta khususnya di Aceh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, beasiswa ini merupakan hasil kerja Bapak Teguh Rifki selama menjabat anggota DPR RI. Sekitar 10 tahun beliau telah duduk di DPR RI dan ini merupakan kerja keras beliau dalam rangka untuk membantu seluruh siswa-siswi yang ada di Aceh, yaitu terutama kaum duafa. Alhamdulillah. Dan tadi kami coba berbicara dengan Adinda Aidin, mudah-mudahan bukan tahun terakhir,
Kalau beliau itu memang sekarang sudah jadi menteri, Bapak Ibu sekalian. Hanya dia anggota DPR. Tapi beliau beberapa kali dalam sambutan yang kami pantau dan kami baca, baik itu di media sosial maupun di media cetak, beliau tetap berkomitmen untuk melanjutkan program beasiswa PIP di tahun 2025 ke depan. Bapak Ibu sekalian, kami berharap selaku pengusul ya di Kabupaten Aceh Barat bersama Kanda Haji Mawardi SE itu berharap kepada Adinda Aidil nyo bukunya beramel betul ya? Tepuk tangan. Jadi demikian saja Pak Aidil, karena nyawa terjual cuma kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian tadi yang sudah ikut membantu angka-angka juga kursi. Inilah kebersamaan kita. Tepuk tangan. Demikian saja sambutan kami sebagai pengusul. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Kanda Syed Babda yang telah menyampaikan harapan daripada kita selaku perwakilan dari tim pengusul di Aceh Barat. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan arahan, penjelasan dan bimbingan dari tenaga ahli DPR RI Tengku Rifki Harsha. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kanda Elvi Mahendra SPD SLSTH. Kepada Kanda, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam pada Rasulullah. Tentunya yang kami hormati Abangda Bang Said Manda Abbas yang telah berhadir dan kalih diberi sambutan kuno. Yang kami hormati kepala sekolah, para dewan guru, khususnya kepala sekolah SMP dan SMA Muhammadiyah yang sudah memberikan tempat untuk kita melakukan kegiatan sosialisasi sekaligus pembagian beasiswa pada hari ini. Adinda Mahlil selaku koordinator Aceh Barat, kemudian ada Adinda Dery, kemudian kawan-kawan para pengusul serta Bapak Ibu, adik-adik yang kamu banggakan. Ini aku bahasa ada pakai. Jadi bahasa Aceh mana? Bahasa Inggris je. Oh, ibu gak bisa bahasa Aceh. Saya gak bisa bahasa Indonesia. Tadi campur juga ya. Tadi campur juga. Pertama, memberikan mahlil memang karena aku ubud kita mahlil seperti air. Yang santro oleh. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir di tempat ini, dan kami juga memohon maaf kepada Bapak Ibu mungkin tadi agak terlambat kursi dan sebagainya. Kemudian ucapan maaf kami juga datang dari Bapak Tengku Rifki Harsha, di mana kemarin beliau telepon saya sebelum berangkat ke Magelang, sebelum naik Hercules. Beliau sampaikan ke saya, tolong titip salam saya kepada masyarakat Aceh Barat, khususnya para penerima beasiswa yang hadir di Aula Muhammadiyah, katanya, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang makan panggil itu doang, karena pada kampanye ini yang gotong loh, pada jenggak jadi ya bukan, kata kalau dia nanya orang pada kampanye situ yuk baru mau gitu. Wadai kalaginya jadi belum betul deh ya. Mudah kursi mana mana? Berarti mata muhai kursi mulabu. Awal hektar kursi dino, tanya pihak hektar kursi no salah. Pertama lembuturi lemile, saya perkenalkan diri saya.
Nama saya Aidil Mas Hendra dulu. Usia masih muda, 34 tahun. Ini terbalik tulis. Sebenarnya 34 tahun, 10 tahun yang lalu. Status alhamdulillah sampai hari ini masih menikah dan sudah ada 4 orang putra dan putri. Dan alhamdulillah ulunnya kan berguna. Saya juga pernah bersekolah di Lampung. Tahun 1989 saya pernah sekolah di Gampang. Saya tinggal dulu di Gang 78, ada nama Gang 78. Wadah mentong gitu Pak nih. Ya kan? Nyanya dengan bahaya. Tapi yang ada sangka dia tadi tenaga ahli DPR RI. Si Ayu Abdul. Kemudian yang kita di ujungnya anak kudu baca, yang kita hipnotis menyeluruh buat jarum itu dulu. Selanjutnya acara uronyo, acara hari ini juga kita siarkan langsung melalui beberapa akun media sosial kami supaya bapak ibu yang hanjut jak kuno juk di kalau pulang sampai itu naik rumahnya pakon anak lehan tunggu pada hari kamu usulkan siplo yang tunggu sido memang nyalo kalau karu bagus sido tak karunya bapaknya sudah pilih dan sebagainya. Uronyo juga akan kita tayangkan langsung dan akan dijelaskan sejelas-jelasnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, lagi proklamasi. Kemudian banyak bertanya memang di luar sana. Pertanyaan kira-kira begini. Nyo udah lupa lebih suaranya. Nya kan? Buku dari sekolah, kadang si dari sekolah, kadang kamu baru mau surat dari sekolah. Kadang si kerong-guro. Nya kan? Kerong-guro di depan tamu balik dengan bapak ibu. Atau kadang besuanya si dari pantai, dari kantor pantai. Yang bukan lagi yang itu akan dijelaskan. Kemudian apa kriteria penerima? Aku kriteria penerimanya sehingga nak urung kaya akan rumpok. Betul ibu kan? Yang menyuruh kaya rumpok, urung gaji nanang rumpok, yang salah juga saya pandang. Salah juga mahlil. Yang awaknya siapa galak awak lo? Dipilih-pilih kira ke cederaannya. Kayaknya bang, itu sudah jelaskan, kayaknya kan? Kemudian dunia juga menunggu PNS kan? Ini kayak juga PNS menunggu, untuk dijelaskan sih. Kemudian nyawa yang lebih panjang loh, alah kadang pesuanya si untuk politik, wadah politik si karena pesua. Kadang naik mudah lagi nya. Nyo kau buktikan kuno bang Said kuno pakai punya partai, kamu iwo. Butuh ikan kali kuno, gonya pakai baju biru pakai di partai yang mudah. Nyebut acara partai, ikut acara politik, nyebut acara pembagian beasiswa, menuju gantung gaji. Mudah-mudahan betul ini orang tua. Harganya lagi sama saya kan, kamu sangat menghargai pak, sangat menghargai program-programnya hanya kamu memanfaatkan untuk politik. Padahal punya kamu aku banyak bagian politik udah kan, tinggal kamu hijau, maka pada misi kan? Kenyataan, harganya lah ayu Demokrat dukung pada misi. Nomor 1, tapi kamu hanya membuka pilih itu mana kamu hijau bayangin padahal jelas. Kenapa? Karena kita tidak mau kegiatan hari ini, kegiatan sosialisasi beasiswa yang dari pemerintahnya dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau mengajak ABCD. Makanya Bang Tarmizi walaupun gotnya juga salah satu pengusul beasiswanya, karena gotnya dino kaca lompat dia ada bijak benar. Nyata lagi jelas, ini kan lupa lagi apa? Jut mana? Nanti mana? Kamu pun kan? Bedanya ngumpul tau. Selanjutnya apa kriteria penerima dasar hukumnya? Dasar hukum penerima beasiswanya. Karena ada buku sekolah yang diusulkan ini pakar untuk dewan yang diusulkan sih. Sabahan ke bawah. Pertama, nama programnya. Program ini bernama biaya siswa ini bernama adalah beasiswa PIP. PIP-nya tunggu. Merek deterjen. Ya. PIP itu adalah program Indonesia Pintar. Jadi beasiswa ini adalah biaya siswa program Indonesia Pintar usulan dari Bapak Teguh Rifki Hasyah
melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024. Jadi beda dari partai. Ya kan? Kan begitu Bu. Nah, ini ada ibu dari keluarga sebelah juga. Jadi beasiswa ini diusulkan oleh Partai Politik, tapi beginilah yang Pak Leki Pak Leki itu adalah dari fraksi Partai Demokrat. Nah, Pak Demokrat. Nah, Pak. Jadi Pak Leki itu adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat yang saat ini sudah 5 hari yang lalu beliau sudah dilantik sebagai Menteri Ekonomi Kreatif. Ya benar? Nah, kayak itu menterinya. Tapi karena beasiswa diusulkan oleh DPR, mereka buka DPR. Dan beasiswanya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah juga sama, beasiswa yang dari sekolah itu juga diusulkan melalui Kemendikbud. Tapi beasiswa kita ini di luar usulan sekolah atau di luar usulan dinas, dan kata lain di luar usulan reguler. Ini lebih jelas BPKP usaha sekolah. Memang sekolah itu Bu, setiap tahun mengusulkan beasiswanya. Setiap tahun diusulkan beasiswa. Bahkan semua sekolah itu mengusulkan keseluruhan siswanya. Tapi biaya siswa dari sekolah itu juga jumlah terbatas. Sehingga yang tidak bisa diusul oleh pihak sekolah, kami usulkan melalui kami. Jelas ya? Pegah waduh punya gula. Nah, punya harga katanya mau Bu guru gak beradu bukan? Nah, yang ada di sebelahnya mangatin awak sebelah ini supaya kita bisa klarifikasi langsung agar tidak saling menyalahkan, agar ketika ada salah bisa saling memperbaiki. Yang menang. Kemudian apa acuannya? Acuannya adalah Dapodik. Ada buku Dapodik ini Bang. Hai buku. Ada buku Bang. Dapodik itu adalah data pokok pendidikan siswa yang dibuat oleh pihak sekolah melalui operator sekolah berdasarkan formulir isian Bapak Ibu dan dokumen yang Bapak Ibu berikan. Menyosalah data yang Ibu berikan, maka salahlah Dapodik Bapak Ibu dan berpengaruh kepada beasiswa. Jelas lah. Ini untuk dia bukannya salah, cuma gulanya sentimen banyak loh. Ya kan? Masih ingat waktu saya memasukkan anak ke sekolah? Ada dikasih formulir? Ada diminta kakak? Ada diminta akte kelahiran? Itulah acuan sekolah untuk membuat Dapodik siswa supaya apa? Supaya Dapodik jelas. Untuk salahnya kok berarti salah banget. Di mana salahnya nanti akan kita perlihatkan di slide selanjutnya. Dan biaya siswa ini untuk setahun sekali. Jadi tidak ada jaminan yang dapat hari ini akan dapat lagi tahun berikutnya kalau tidak diusul. Maka Ibu Nona rujak Paknya dona kartu 2 on kartu Pak. Tapi Bapak nak dimulai dia diusul lagi. Jelas. Hai kan jelas mau di pengawat. Jangan jelas kata awak ibu ayah yang nak dimulai. Ya kan? Tujuan dari acara uronya ketika ada yang bertanya nantinya, Bapak Ibu bisa menjelaskan kembali ke mereka. Ini juga untuk meringankan beban kami, untuk meringankan beban sekolah, dan untuk meringankan beban tim-tim pengusul yang ada di Aceh Barat. Ini tujuan Ibu. Punya anak udah buat acaranya, tak bagi email juga dia ikut sekolah selesai urusan. Betul? Apa kriteria penerima? Pertama, siswa tersebut harus berada di bawah siswa tersebut harus berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SD, SMP, SMA, dan SMK serta SLB baik negeri maupun swasta. Jelas? Pak Pakon, Min, Mam, MC, Mas dan lain sebagainya sekolah madrasah hancur. Bu Pak Riki yang galak apa sekolah agama nanti atau awak nanya tidak menyebat cuma teman kesalahan enggak. Yang nomor dari kedua nyong ilek. Karena Pak Guru berkembang, lo jelaskan, lo kirim video-video, entah nih baca nih tanya si makan dalam nomor. Nah, langsung ini. Nah, betul lagi yang kalau kita kan buat sih kalau lucu dulu. Kita tinggal Jadi Min, Man, MC dan Mas itu berada di bawah Kementerian Agama. Biaya siswa ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dan di Kementerian Agama belum ada memberikan beasiswa yang bisa diusulkan oleh DPR RI, sehingga yang ada pada hari ini adalah siswa-siswi yang sekolahnya berada di bawah Kementerian Pendidikan UPN. Jelas Bu? Netanya Pak, anu kamu bapak pesantren di Pak. Masalah kok yang tinggai pesantren, tinggai pak gereja dan sebagainya, yang urusan roji. Yang penting sekolahnya di mana. Kalau dia tinggal di pesantren, tapi sekolahnya di bawah Kemendikbud, itu bisa diusulkan. Tapi kalau dia tinggal di pesantren, tapi sekolahnya berada di bawah Kemenak, itu tidak bisa diusulkan. Hukumnya Bu, cara-cara awak melakukan mak, ada tidak kamu hukum itu. Kedua, kriteria penerima miskin dan rentan miskin. Niatnya lu oke. Nyampak ikukah miskin dan rentan miskin dari Pak Konsit, anak pegawai negeri mudumu, Pak Konsit anak pejabat mudumu, sementara anak cedera kamu harus urut ikukah narumpok. Yang mana? Yang salah bangsa ini. Apa betul anak kamu anak udah sih mendukung kan kaya dulu ini. Yang itu cikor. Jadi supaya kenyo gak salah paham, gak saling menyalahkan, kamu hanani perlu beda Bu. Kamunya mulut, munyoti cuma dulu. Kenapa mana hek ya? Tak yuk itu masih balahan selesai urusan pun apa ya? Yang kan ke negara. Tapi memang kriterianya demikian miskin dan rentan miskin. Bagaimana membuktikannya? Apakah kita lihat rumahnya? Kan, makanya kamu harus pinjak rumah awak tanya saudara-saudaranya kayak apa mana? Mungkin. Apakah kita di kendaraannya? Karena si motor rental. Kayaknya kan? Tapi di mana kita lihat? Kita lihat di dapodiknya. Di dapodik yang pasal 6. Oke? Nanti kita jelaskan lebih lanjut ke dalam lagi. Kemudian siswa tersebut harus terdaftar di dapodik dan masih aktif bersekolah. Ini banyak pertanyaan, termasuk ada guru tanya tadi, Pak mengenai kabinah di mana sebagainya. Karena mengenai tamat kita. Kalau itu kami serahkan semuanya ke pihak sekolah. Kalau sekolah mau mengeluarkan surat keterangan atas nama siswa tersebut, silahkan ambil. Kalau tidak, silahkan bagaimana secara adatnya. Yang penting sekolah mau, kemudian pihak bank mengeluarkan cairkan. Oh bisa diganti Pak, kalau sekolah merasa bisa diganti dan pihak bank mengatakan boleh, silahkan dilakukan. Karena daripada pengen kembali ke negara, kalau bebas aja urus yang berhak, menang. Betul ya kan? Daripada pengen usia urut, jelas kan? Jelas ya? Kemudian siswa tersebut belum atau tidak pernah mendapatkan beasiswa dari manapun. Kalau siswa tersebut sudah pernah mendapatkan beasiswa ini dari sekolah, maka kami tidak bisa mengusulkannya. Kalau sudah mendapatkan dari anggota DPR lain, kami juga tidak bisa mengusulkannya. Karena apa? Bak datanya itu nanti kelihatan pembuktiannya. Kemudian, ya Pak, beasiswa dari salurkan. Nah yang juga hanya beasiswa untuk politiknya, panenanya itu nyondong, yang kena pemilu lo kajak kena, awai ho. Kon awai ho, awaknya awai udah kamu sudah si ho aja. Karena sampai hari ini sudah ada total 313.485 siswa. Jelas ya Pak? Jadi kod untuk politik sampai pada misi jadi bupati bupati. Ini berjalan hari lah. Karena urusan tenannya. Karena ini murni untuk pemberdayaan masyarakat dan komitmen Pak Teuku Rizky Hasyah untuk peningkatan mutu dan pendidikan dan untuk kue-kue yang bupati dan sebagainya. Gimana? Bukan walaupun pada misinya kamu yang kue. Ya kalau ada kue tapi bukannya. Dari Panjangka sudah kita mulai sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Artinya beasiswa ini kasih betul. Jadi kalau ada yang bilang beasiswa ini untuk tahun politik mantap, nyobut tinggi, berarti awalnya lebih menjaga. Ya kan ini fakta. Hari ini kita akan bagikan beasiswa tahun ini sebanyak 23.300. Nyata. Dasar hukum, yang lebih dasar hukum, mana yang agak kena sebulannya bedanya, tapi tetap lagi tahu dasar hukumnya beda. Ya, tidak boleh kami jelaskan lagi. Dapodik yang kita maksud tadi, sekarang itu juga sudah sinkron dengan Disduk Capil
Munyona kalau ada misalnya siswa atau orang tua siswa yang nomor induk KTP-nya salah, itu ditolak Bu, karena dia sudah mulai terkoneksi dengan induk capil. Nah ingat nanti vaksin awal, tanya lu vaksin hanya bukan dulunya, karena NIK-nya tidak valid. Begitu juga beasiswa ini. Kemudian selain induk capil, beasiswa ini Dapodik ini juga sinkron dengan Kemensos RI, sehingga data terpadu kesejahteraan sosial lagi PKH dan sebagainya juga bisa dilihat di situ. Jelas lah. Kemudian yang lo sebut Dapodik yang ada pada kami saat itu untuk pengusulan itu adalah Dapodik yang cut off-nya tanggal 31 Januari. Artinya kalau ada sekolah sedang melakukan sinkronisasi Dapodik di atas tanggal ini, kami tidak bisa melihat data siswanya. Makanya banyak yang diusulkan bahasa sekolah itu masih draw, tapi mesti draw nomor. Karena apa? Karena sekolahnya sedang melakukan sinkronisasi Dapodik, sehingga nama siswa dan nama sekolahnya tidak bisa kami lihat di data kami. Jelas ya? Oleh yang pada pengusulannya kita mulai sejak tanggal 3 Juni sampai 30 Juni. Jelas ya? Makanya banyak anak-anak yang dulu kelas 3 yang karena rumput. Karena bekal, waktu kamu buka Dapodiknya Bu, anak yang tadi kelas 3 dianggap sudah lulus dan dikeluarkan dari Dapodik. Sementara kami cari di SMP di luar, misalnya dia kelas 6 SD. Di data kami masukkan namanya nggak ada, karena dianggap sudah lulus. Kemudian kami lihat di SMP namanya belum masuk, karena di Dapodik juga belum di-upgrade, sehingga banyak anak-anak yang kuno, yang tersaking kunonya, karena merupuk, dipilih di Bang Said, dipilih di Dedi, dipilih di Mahlil. Jelas. Nabungnya lo mau, nabungnya, menyambungnya mau jepek. Berapa kuota PP tahun ini? Nyambung. Pak Tekuriki ini juga menjawab pertanyaan dari abangda kami. Pak Tekuriki memang dulu itu tidak lagi berada di Komisi 10, karena beasiswa ini berada di Komisi 10 DPR RI. Tapi kita harus bangga adanya putra terbaik Aceh yang sekarang menjabat sebagai Sekjen Partai Demokrat, artinya burung 2 di Partai Demokrat seluruh Indonesia. Dan doknya 6 anggota, 4 orang di Komisi 10 Belakang Ekonomi, sehingga dapatlah kita total beasiswa 23.300 yang akan kita bagikan pada tahun ini. Dan yang Bapak Ibu tahu, sesuai komitmen Pak Ketua Riki untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, maka insya Allah walaupun penyanyi Menteri Euronya akan kita pertahankan kembali. Semoga gula lebih beasiswanya, tapi lagi lemah lah. Pak Ketua Riki bersihat yang mana? Nah, dia sampai yang sakit, kayaknya, ya kan? Olehnya Pak, pakon beasiswanya cuma ada di wilayah dari Pidijaya sampai Singkil, Semelu, Cendera Luas. Pakon daerah Birunhana, pakon di daerah Tamnyangana, Langsarana. Karena sesuai dengan aturan undang-undang, anggota DPR berhak mengusulkan program di daerah pemilihannya. Daerah pemilihan Partai Politik itu mulai dari Pidijaya, Pidi, Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, kemudian Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Semelu, terus Suburu Salam, Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Luas. Inilah daerah pemilihan Partai Turki, sehingga biaya sesuai usulan Partai Turki ini hanya berada di 15 kabupaten ini, termasuk Kabupaten Aceh Barat. Jelas? Yang mau tahu, untuk Aceh Barat sendiri hari ini akan kita salurkan sebanyak 1.526 orang siswa. Ya kan? Nah, tingkatan naiknya dan sebagainya. Kemudian setiap pengusulan beasiswa kami selalu menyebar formulir seperti ini. Pakon tak sebar formulir, pakon ada Bapak Sulaju. Sebab kami bisa melihat nama siswa seluruh Indonesia. Tapi kenapa kami harus pakai formulir?
karena doa sebarannya kita hek begitu. Wate dalam rumpok jumlake hek dan cukup dan ini. Wate kamu tunggu hai dia kui. Betul? Kau telah kepek cuma untuk mengakui wah ini ada beasiswa pada kasetnya. Dan hantu nak untuk kawalan Pak, makasih bos beasiswa kamu pandang nanya. Yang nak makanya kamu ada berdoa. Kahek kamu masuk kamu awal berdoa ini. Yang nak bahasa lagi nya, kita hek yang sebaran. Ya kan? Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa setiap kami mengusul beasiswa selalu ada formulir seperti ini. Di sini ada nama pemohonnya supaya Bapak Ibu tahu bahwa mereka pernah mengusulkan beasiswa ke kami. Dan nasa bodoh, Pak kamu pakon hanam tuan kamu Pak, mereka kamu terlapor, Pak terlapor pasti pulang. Sekolah tidak tahu dia pengusulan beasiswa dari Pak Jokowi karena pihak sekolah itu yang mereka tahu adalah pengusulan beasiswa reguler, betul ya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke sekolah untuk mempertanyakan beasiswa kategori, mereka juga bingung karena SK beasiswa yang diusulkan oleh pihak sekolah itu kembali ke sekolah, usulan kami SK-nya kembali kepada kami. Dan hari ini yang kategori akan kita bagikan langsung. Yang mana? Ya, nah pendukung usulan di Malang. Pertama, siswa tersebut sudah masuk dalam SK reguler. SK regulernya bukan nama SK sekolah, tidak bisa lagi kita usulkan. Yang kedua, dianggap dari keluarga mampu. Yang terbuka menol. Pak kan mampu dibaca orang mampu. Kita kalau dari rumah kok, bukan dari rendah kok. Tak kalau dari dapur dibaca contohnya, yang lebih dalam lah. Contohnya begini Bu. Nah, anu anggota DPR, misi merumpuk beasiswa. Padahal jelas anggota DPR adalah pejabat daerah, betul? Kayak apa nalek? Tapi merumpuk beasiswa salah apa nak? Salah bukan saya. Salah kamu hai kamu jamain. Kemudian ada satu lagi, anu urung EU yang maknya yang murah hijau dikasih mana lah? Kasih kan? Karena merumpuk ya. Sebab awak terang merumpuk saya. Yang mana? Abang Wali, selamat datang. Jadi supaya kita tidak salah dalam memahami kelayakan dari program tak mampu itu beginilah ya. Misalnya misal menol Bang Mawati watenya anggota DPR di sini, ya kan? Tapi anaknya merumpuk, padahal Bang Mawati adalah pejabat, betul? Yang tidak salah Bang Mawati karena kata saat anak Bang Mawati masuk ke sekolah, Bang Mawati belum menjadi anggota DPR. Pekerjaan dibuat petani misalnya, penghasilan dibuat 3 juta ke bawah. Hari ini karena dapodik belum dirubah, sehingga anak Bang Mawati tampilan di dapodik adalah anak petani yang penghasilan di bawah 3 juta dianggap orang tidak mampu, jelas. Walaupun dia sedikit ke DPR. Nah, boleh. Jadi selamat katanya katanya. Karena benar enggak katanya info. Jelas? Kemudian kenapa anak petani, anak burung rumput? Padahal jelas. Kadang-kadang bungo kagoknya jaulah, ceuro kaja ugle, malam kaja ulaut. Kadang-kadang diujuk ibu ke ibu. Inongnya semurah bermonggo. Yang mana? Miskin kan? Jelas tidak mampu kan? Tapi pakar rumput. Ya, nama saya. Pakar menuju. Pakar pembagian menuju pembagian. Anda berkasih. Jelas miskin kan? Tapi yang tanya ibu, punya biasa aja lagi yang tanya. Bunga hijau udah, yang kan ceuro hijau udah kebun, malam jak nelayan, kemudian kadang-kadang disuruh orang banyak kelapa, istri bersuci, pakar menumpuk. Punya lagi pekerjaan untuk pegawai biasa aja. Biasanya sudah swasta ya pegawainya, atas swasta, bukan mana lah. Karena minta pekerja nelayan, pekerja petani, betul? Itu kesalahannya Bu. Wira swasta atau swasta itu analisa di pusatku itu adalah pengusaha yang minimal ada 5 orang tenaga kerja di belakangnya, sehingga yang guna pekerja pilot guna kadang ada kaya jelas ya nah mumpuk nah mungkin
dua Demokrat. Karena begini, mesti mengambil begini. Ya masih kan? Atau menyatakan empat negara aja. Bah, warung kopi kan gak nyala Demokrat sih bawa Demokrat pertama. Dia Demokrat mana bukan kan? Nah, oke juga. Kita pilih nih dong. Kemudian selanjutnya, nik tidak valid lagi bergah lagi cinta Selanjutnya usulan ditolak lagi, ada beberapa kesalahan. Pertama ada kesalahan pada dapodik yang dibuat oleh sekolah berdasarkan isi Bapak Ibu. Mana kesalahannya? Pertama, adanya kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir. Misal di dapodik, di pemulihan dapodik Bapak Ibu Pasor tanggal 1 April misalnya. Jadi pihak sekolah menginput 1 April. Tapi di akte kelahiran itu 11 April misalnya. Sehingga data pembanding dengan data isian tidak valid, dianggap bahwa data Bapak itu salah berbeza karena data bukannya terunji. Kedua, nama yang tak valid, nama salah. Pak, nama salah. Tanya kadang-kadang di Acehnya kok kaitan nama diawali dengan Muhammad, diawali dengan Fikul yang mana? Bak akte kelahiran jelas Muhammad Harsya, tapi pada koding M Harsya. MHD Harsya, Mohde Harsya, enak. Yang dianggap data tidak valid. Kenapa? Nama siswanya tidak sesuai dengan datanya. Jelas kan? Nah, mungkin pakai juga ulama kesalahan. Nah, pakai Pak. Dengan kamu gitu. Yang salah kan? Ya, boleh enggak? Ini mau. Kemudian ini tadi yang saya bilang tadi. Selanjutnya ada lagi NIS yang tidak sesuai, tidak valid. Kemudian salah nama orang tuanya loh. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dakoding itu tidak boleh kosong. Kalau kosong, operator sekolah wajib isi secara otomatis dan isinya tidak salah, harus benar. Contoh, salah nama orang tua. Kadang wakil tanya mau pakai melinggo di rumah, diujak rumah sekolah pas udah koding pas pemulihan. Alahnya sebelah kanannya nama ayahnya yang kedua itu pahjira itu ayah kalau sama ayah betul kan atau benar alah pada pilih mana tanya ya sekolah tuh karena mungkin kepala sekolah karena mungkin ibadahnya tidak mungkin kepala sekolah tidak tahu dengan anak kita orang tinggal sampingan lagi ya tapi yang salah tuh dapodik harus selalu diisi contohnya begini misalnya nama anaknya si Budi itu Budi namanya ya kan? Karena nama orang tuanya kosong, operator sekolah langsung isi. Kalau nama anaknya Budi, nama ibunya Ibu Budi, nama ayahnya Ayah Budi. Ternyata kalau ada Budi itu ya, hatta emang. Tapi dari dapodik itu dianggap salah. Jelas ya? Nah, oke itu. Kemudian penghasilan orang tua. Ini yang kita jelaskan tadi. Kenapa orang kaya dapat, orang miskin dapat? Ini Bu contohnya. Jadi aplikasinya itu hari ini masih bisa kita buka, nanti akan kita buktikan bagaimana bentuk aplikasinya supaya seolah kemudian lagi nya panen awaknya penjak biro tapi kita sekarang saya jelaskan dulu. Beginilah bentuk aplikasi yang diberikan kementerian kepada kami, di mana kami dapat melihat semua siswa yang ada di Indonesia. Kalau yang bisa diusulkan warnanya seperti ini Bu, langsung ada tulisan ini, bisa nanti dapat diusulkan. Sementara yang warna merah begini kan dipilih itu Bu, tidak dapat diusulkan. Jadi kami tidak bisa lagi mengotak-atik itu. Kami hanya diberi wewenang, yang bisa diusulkan silahkan usulkan, yang tidak bisa diusulkan tidak diusulkan. Kemudian ada warna kuning sedang diusulkan lagi. Kemudian ketika yang dapat diusulkan diformulir juga. Oke, Mas. Oke. Di pemulihan juga kami buat tanda supaya bedanya curiga untuk dipilih dulu. Jadi menyona anak rumput dulu yang untuk pemulihan Pak kamu. Formulirnya juga ada kami bawa. Silakan lihat di sana apa kesalahannya. Kalau dia bisa diusulkan ada catatan begini. Kenapa, Pak? Oke. Kaheng. Oke. Kemudian ini yang sudah SK dari sekolah.
Ketika dia sudah dapat dari sekolah, sudah diusulkan oleh sekolah, warnanya langsung merah tuh. Ada surat keterangannya bahwa sudah diusulkan oleh pihak sekolah. Kita tidak bisa lagi mengusulkan. Kemudian di formulir juga kita buat. Kemudian ini yang sudah diusulkan oleh anggota DPR lain juga kita tandanya. Kemudian ini yang NIM-nya kosong, ini NIM-nya tidak valid. Kemudian ini yang di lamaran kaya dan sebagainya. Jelas Bu di sini disebutkan bahwa gaji di atas 5 juta pada egonya pilot sekarang. Lalunya nyepak loan, yang potensi reject yang sudah kami usulkan juga ada kemungkinan ditolak karena dianggap potensi reject. Lalu yang ini yang sudah SK, ini dia. Kemudian ini proses pembuatan kartu di rumah aspirasi. Sebelum ini coba Mas putar yang itu dulu, coba kita lihat aplikasinya. Ini aplikasi kita buka dulu supaya kita jelas dan terang benderang. Coba. Jadi aplikasinya hari ini masih bisa kita buka, tapi tidak bisa kita usulkan sudah dikunci. Nih, coba mau buka pengusulan. Itu apa? Berlangsung ya? Oke. Nah ini contohnya coba buka link bawah. Nah ini, kami bisa melihat seluruh Indonesia Bu. Seluruh Indonesia kami bisa lihat visual. So buka Aceh Man. Oke, buka Aceh Barat. Ada suara? Coba Aceh Barat. Ketikanya. Aceh Barat. Kira-kira kecepatan itu buka. Ini contoh satu aja. Kita membuka sekolah mana? Berbo. Coba buka Berbo Mas. Kecepatan Berbo. Berbo. Apa nama sekolahnya? Ini nama sekolah di Berbo semua. Apa nama sekolahnya? SD Alur Jari Keramat. SD Alur Jari Keramat. Alur. SD Alur Penyaring 2 atau yang 1? Nah 2 buah SD. Nyampe apa ke? Nah SD. Oke, Kekaliman Kecamatan Merubo, Perumnas Penyaring. Merubo Mak, coba buka Merubo. Oke, coba ketik Perumnas. Oke, coba ketik Perumnas. SD Alur Penyaring. Ada? Enggak ada? Oh ini ada nih, SD Perumnas Penyaring. Coba buka Mak. Siswanya ada 107 orang, betul Bu? Kemudian yang dapat diusulkan cuma 21 orang Bu. Total rejectnya ada 46. Jadi jelas disebutkan di sana, yang 86-nya ada materi kamu, modal kamu yang juga usul. Buka, ayo kita siswanya, coba kita lihat siswanya Mak. Mana siswanya coba? Tuh nama siswanya Bu. Yang tidak bisa diusulkan sekolah aja, tidak bisa diusulkan. Yang kita usulkan ya Pak, tapi dia dianggap tidak layak Pak. Karena sekolah tidak komplit kelayakan. Jadi makanya operator, kalau memang mau diusulkan siswanya semua, kalau dia dianggap layak, tulis saja layak PIP. Kalau tidak ada layaknya lagi apa? Dia bisa diusulkan, tapi di sini dibuat tidak layak. Oke? Jadi kita dapat sama. So yang masuk begini, ya kan? Jadi tidak bisa kami usulkan. Jelas itu sekolah dari pihak sekolah, jelas ya. Jadi para operator sekolah, kalau memang anak-anaknya dianggap layak dan bisa diusulkan, tolong diklik tulisan layak dan layak itu. Bukan layak nanti menyebutkan mana ini, bapengkanya, yang bukan, pada jauh sederhananya. Oke, kasih yang nyoba membukti kembali mana layak. Ini proses pembuatan kartu kami, ini proses pembuatan SK. Kemudian, yang harus hukumnya, yang bingung Pak Ibu, berharap Beknali itu waktu itu bagi SK cumanya menolong. Biasanya di sini yang banyak bertanya. Jadi, oke, dengar semua, ini wajib didengar supaya paham. Di dalam grup itu ada 2 SK, betul? Ada SK pemberian dan ada SK nominasi. Apa bedanya? Yang penting, pertama, kalau dia SK pemberian, berarti siswa tersebut sudah pernah mendapatkan biaya siswa sebelumnya, baik itu dari sekolah maupun dari anggota DPR lain ataupun dari Pak Ketua Rifki. Berarti dia sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah mendapatkan biaya siswa. Dan tahun ini biaya siswa itu dapat lagi dari Bapak Ketua Rifki Hasyah. Jelas? Dan uangnya sudah masuk ke rekening siswa.
karena nomor rekeningnya sama. Jelas? Jadi yang SK pemberian ini dia sudah ada nomor rekening dan kami nggak mungkin larang dia ambil uang. Karena dia telepon kamu, Pak, kamu kalau kamu cek HP-nya kosong. Hai puan kosong kejo. Karena uangnya sudah masuk mulai bulan 7, bulan 8, dan bulan 9 kemarin uang itu sudah masuk ke rekening mereka sejumlah yang ada di SK. Jadi kalau dia sudah ambil uangnya, kayak pasti kosong lah mungkin dua mah. Jelas ya? Oh Pak, kamu hanya nipu Pak, tapi kamu hanya nomor rekening, kamu hanya merasa ambil uang, tapi uang nggak habis. Mengapa caranya? Pertama, Bapak Ibu datang ke bank, cek mutasi transaksi. Jangan saldo, kalau saldo udah pasti kosong. Cek mutasi transaksi supaya kelihatan kapan uangnya masuk, kapan uangnya ditarik. Kalau uangnya ditarik tapi Bapak Ibu tidak tahu dan anaknya juga tidak tahu, silahkan tanya ke bank. Karena menyukainya cok Mbak B kena asli. Tidak mungkin pihak bank memberikan uang semena tanpa asli. Tanya Mbak B, Pak, kamu hanya merasa cok penyo. So cok penyo. Kamu kalau seliti. Menyumbang letak bank letak pun juga, telepon loan. Jelas katanya. Yang penting B seuzon nilai, B curiga-curiga. Kadang karena siswa karena ATM, kayak tarik bank, Bapak Ibu ada tunggu, karena juga harus belajar. Kadang kita dicolek pada keriki, pada keriki. Ya kan? Padahal yang saya jawab. Jelas. Jelas. Ini jelas kan? Kemudian SK nominasi. SK nominasi adalah siswa yang belum pernah mendapatkan beasiswa ini sebelumnya dan tahun ini dapat dari Pak Keturiki dan sudah kita buatkan rekeningnya. Hari ini akan kita bagikan. Pak, kamu kali dijuk les pula surat keterangan aktif karena memang yang besok kami pada hari ini 2 bulan setelah SK kedua itu di data sekitar sudah bisa dilihat. Artis pula juga kaji kalon, tapi kalau ada yang merasa sekolah sudah memberikan surat keterangan dan rekening kali coba tapi penjual kamu betul. Jelas, karena boleh nurut. Tapi kalau misalnya nanti nomor rekeningnya ada, tapi belum diurus di bank, silahkan datang ke sekolah. Syaratnya apa? Ini dijelaskan syaratnya. Ini khusus SK nominasi, khusus SK nominasi, ini. Oh, ini penting ini, syarat ini. Syarat tanya penting tak? Cerita penting tu, ya kan? Yang mana? Nah, ini buku pada dompet. Hal bu, pada kita bunga. SD 100.000 rupiah, SMP 200.000, SMA dan SMK 300.000. Gimana? Je, hajar. Yang tu menyebut hajar. Mungkin balik tadi. SD tajuk 1 juta, SMP tajuk 2 juta karena karaya, SMA tajuk 1 juta aja. Je. Beres mawar. Yang beres. Yang sama. Baik itu saya menyalahkan dan enggak juga ya. Nya, untuk SD 450.000, SMP 750.000, SMA dan SMK agak naik budget 1.800.000. Ya kan? Sip. Sekarang saya kalau kemudian kalau siswa tersebut di SK-nya berada di kelas akhir, maka penis dingoh mulanya. Tapi dia pokoknya naik dingoh. Jelas? Beku salah tak ikut daripada budak. Tak ikut lewat pariki, tak ikut lewat demokrat, sampai lagi yang bahasa. Oke? Semua dah okey lah? Bukan cuma. Oke. Pak, bang punya dulu. Pak tak copek. Mbak Ben ya. Yang Mbak Ben mewaktu menuju you. SD, SMP, SMA dan SMK ambilnya di bank BSI, Bank Indonesia BPD. Jelas? Ambilnya di BSI. BSI mana aja bisa, tapi biasanya sudah ditentukan regionalnya, tapi tanya aja nanti. Tapi yang urutnya tenang dong, karena apa yang dulu yang menang. Yang datang hari ini uangnya langsung kita bagikan, ya kan? Tak beres. Apa yang
Jadi bukan tadi malam uangnya sudah saya antar ke Bang Mawadi dan akan tunjuk ke Bang Said. Nak bapaknya nak bawa ada juga ke bawahnya kau dengar yang saya yang salah. Kami Bu sengaja tidak memberikan uangnya ke siapapun. Kenapa kau sampai dia pemilik lagi seperti nasi produk juga piuku lebih pesawat kerja menang sehingga uang itu aman di rekening anak bapak ibu. Menyokap mojok pem bapak Mawadi kata kami rampok Mawadi itu ya kan. Nah, jadi sehingga uangnya masih aman di rekening anak bapak ibu, silahkan ambil. Dibaca cara ini. Pertama ya, aturan sekarang, aturan tahun ini. Beasiswa ini hanya boleh dicairkan secara individu dan mandiri, itu aturannya. Jadi bapak ibu dan rumit dia tidak bape, ya kan? Kecuali menyona siswa yang kena KTP yang juga punya kundoja. Coba ini khusus yang nominasi, khusus yang SK nominasi. Kalau pemberian tadi dijelaskan dia ada nomor rekening. Ini khusus yang nominasi. Pertama, melampirkan surat keterangan aktif dari sekolah untuk membuktikan bahwa siswa tersebut masih aktif bersekolah. Yang kedua, melampirkan fotokopi KTP dan KK orang tua. Jelas? Karena anak belum ada KTP. Yang ketiga, membawa kartu pengingat nomor rekening, nanti akan kami bagikan. Yang keempat, siswa wajib didampingi oleh orang tua atau wali saat datang ke Bangku Nyalur. Ya kan? Karena mendampingi karena yang dimulai wabe. Kalau kami di Jakarta biasanya ibu, ini kamu Jakarta, menyok kamu pejabat B, membuka buku B ditanya nama ibu kandung. Menyok di Melabuh ditanya nama ibu kandung. Tanya, nah, oh menyok lagian nyoba ibu kandung sudah, B nyoba ibu sambung. Hai Pak, ibu sambung kamu lagak kita bayar. Punya mak kamu kalau makhluk dan sebagainya silahkan buat surat keterangan supaya pihak PNB tanya untuk nyomak so. Nah, yang berkamar pada babe. Jelas? Artinya harus didampingi oleh pihak keluarga. Kemudian nasib BEM ada juga yang boleh dicairkan secara kolektif. Misalnya sekolah-sekolah yang jauh misalnya Sungai Mas nih, kejiu yang kenal Mega Triondo saya kadang pihak bank juga ada toleransi untuk memperbolehkan dicairkan secara kolektif, tapi syaratnya biasa dilakukan surat dari dinas dan oke. Nah, mumpung banyak terkenal, mumpung mah, ya, yang kartu sudah tahu beda. Tahun 2018 kartunya seperti ini Pak Rifki pegang buku, 2019 Pak Rifki pakai video foto, 2020 pakai NFC, 2021 biru, 2022 pakai jas lengkap, 2023 pakai baju putih, 2024 paling tinggi kebakaran lagi. Yang faktor untuk membedakan BSAP itu, mereka pegang kartu yang ini, kamu bukunya, Pak, kamu kahek, cek Pak Beno, Pak Tom pengen ada nomor, padahal mana kartunya, ya kan? Karena kita naik asosiasi. Tapi tahun ini kartunya seperti ini. Kamu tunggu kartu dulu. Mana? Ada yang jauh Pak? Dia nanti jauh. Faktor neganya. Ada yang jauh. Nanti ketemu dulu. Udah enak. Lu nasi lu kan dulu Pak. Nyaman kan bagian sama aja. Tenang. Kartu kalau kamu siapkan di Pak. Nah, itu lah kan. Karena kelompok ini. Jadi kamu Pak bantu coba, yang anak coba cuma aulang bantu. Yang lain bantu kenapa kamu ngomong iyo coba. Jadi kartunya seperti ini Pak. Nyo, kon kartu beasiswa hanya berbeda. Ini bukan kartu biaya siswa, jelas, bukan kartu PIP, tapi ini kartu pengingat nomor rekening, jelas. Karena di dalam kartu ini
sudah ada nama siswanya, nama sekolahnya, nomor rekening dan nama banknya. Nyo guna kartunya. Jelas? Alamat yang mana pakai usin nama keparikinan, ya kan? Kupusin nama keparikinan. Karena awak mula tuh berkata dua, sehingga kamu kudu foto parikinan supaya bapak ibu berdua so yang kalau usul beasiswa bapak ibunya nah. Wadah kalau pariki, kau ingat Bang Odi. Wadah kalau pariki, kan ingat Bang Syed. Kan ingat diri dan sebagainya. Yang mana? Yang menggunakan kartunya. Tapi di luarnya, kartunya juga ada fungsi untuk obat. Obat. Kartu ini untuk obat. Jadi hanya ditulis Pak untuk obat. Menyunah misalnya bapak-bapak yang kamu mulai tua untuk ibu, atau ibu-ibu kamu mulai tua bapak-bapak, nyo dipakai kartunya ambil dulu. Yang mana logonya? Nah kan? Nah caranya no. Nemita juga hangat sebelah. Nuculok laju lagi nyo. Nukuta undang lego. Gunung Selawut, insya Allah nyuci bakunya nggak ada dua. Ada yang mana? Apa deh? Mau jangan kepada bicara Selawut, masuk kamu supaya bapak ibu berdua buat nomor rekening yang gunanya kartunya. Nah, tahu tanya buat dua pak, buat dia urut-urut tertentu, buat dia jino lagi, buat dia urut tertentu lagi bantu aja. Dua, pulang saka sekilo, kunong minyak sedikit, kunong presiden ribe. Dua mungkin sudah berdoa mana? Budaya mana? Budaya mana? Yang kenapa? Yang juga budaya yang lebih. Ada pengakuan kan? Ada pengakuan yang benar. Kemudian pulang musik kartunya. Dia kartunya untuk mencegah untuk pakai. Menyonak untuk pakai rumah muda, mau pakai moya ayah, anak boleh berkebun, lah juga pakai dua. Selesai pakai. Anak boleh jawab isi. Yang mana? Yang mana? Yang pulangnya udah. Jadi maksud kami, kalau ada masalah di sekolah, mesti awal itu jam sekolah dilaki surat keterangan. Sekolah tidak mau pulihkan karena ngajak sosialisasi. Benu pakai atau ngajak Pak B, pakai ngajak Pak B untuk Kak awal P dan bukannya pulang kemana dulu telepon kamu. Pak caranya berbalik kartunya, di belakang kartu ada nomor HP kami. Jelas? Silakan menghubungi. Jadi, nyaw nomor lu, saran lu, nomor lu sampai tanggal 8 telepon nilai karena lu keliling sampai tanggal 8. Kadang-kadang itu ada telepon hanya lengkap, hubungi hewan kon. Terus itu tuh nomor yang ada di telepon yang mana? Tapi yang lain tidak telepon. Tapi lu ingat Bapak Ibu, B yang telepon tinggal malam. Udah, lu pakai gendong gara-garanya. Nah ibu telepon sampai di Bogor Pak, pukul 2 malam, berpikir darurat, terpikir lagi baru sakit. Kamu bapak itu, assalamualaikum, assalamualaikum. Nyapa idealnya, udah ibu, kenapa? Bapak kan dulu Pak, ya kayaknya lebih dulu kalau malam yang lalu Jumat, udah dulu, kamu pakai nomornya. Jadi B telepon tinggal malam. Menyodor dalam telepon dengan malam, nak menunjuk nomor Pak yang liutnya, yang mantu aja. Nanti kau minta jodoh, ada telepon sampai ngomong kan salah ya. Pak minta jodoh di pelabuhan yang mana? Jelas, dalam benar lerno. Guna kau dalam unggah aktivasi, yang dua buka guna. Buatnya sejak Pak di syaratnya, yang pikir pengen kamu lagi dulu. Itu pakainya, banyak kamu katanya PPR kamu belum. Ingat, setelah aktivasi paling cepat uangnya masuk itu 3 minggu baru ketemu. Beti urut ngecek, dulu ada ego. Ya kan, dulu ada ego. Kenapa kau? Karena tanda aku, itu udah ada pendapat anak lo. Ingat, uangnya akan kamu paling cepat 3 minggu, paling lama 1 bulan. Jelas? Masukin lagi tuh, lagi yang pakai SK yang dalamnya. Oke. Kemudian lebih ketemu dulu. Nyok kartunya dulu. Nyok dengan apa kartu. Nyok kod ATM bu. Kod ATM. Karena tempat awak mungkin kamu.
Gara-gara rusak ATM mereka punya mobilnya. Kita ATM yang untuk dengan nomor ini benar. Jelas kan? Oke. Lanjut. Penggunaan beasiswa yang penting tak? Bu, mulai juga nyo nanti biaya siswa, bukan biaya mahasiswa dan bukan biaya ayah siswa. Jelas? Tentunya dipergunakan untuk kepentingan siswa bersekolah, baik untuk beli sepatu, beli pakaian, beli tas, beli buku, dan bayar uang sekolah. Jelas? Yang penggunaan beasiswa untuk siswa. Jangan sampai laginya karena lagi dia luntur di labu, bang BSI labu, tengok antri nana di buku mataku. Bahasa kuno. Nah, alhamdulillah, bertanakai pada ukurannya, bertanakai pada kuliti, pada ayat pada pemilu awal, ayat pada pilih demokrat, hanya pada pilih kuliti, hanya pada pilih bawati. Tapi uronya tanya hijau beasiswa, tanya ngomong budak beasiswanya. Terus tanya lagi bahasa, lebih lebih. Nak utama pe, tapi bau juga kau tapi nak mak bedak kabe. Kang aja deh, karena ni itu bedak mak. Padahal beasiswa, kau mana? Lanjut. Bapak-bapak juga be, haikal lah, duduk. Kamu lah duduk. Kemudian adik-adik juga be itu, copengnya jangan katakan cinta deh. Ya kan walaupun ceritanya juga untuk kepentingan sebelah, tapi kau untuk beasiswa, begini itu udah nama sekolah banyak kita. Kemudian jelas kan? Jelas bukan? Nah, jadi gunakan punya. Tapi kamu guna bawadi bakal dalaknya. Karena guna kamu nak sepakatan membawadi bawang saya dan rekan ini. Asai bapak ibu bekoh pengen, kamu akan juk beasiswanya turunnya ke bapak ibu. Oke? Tapi ada syarat. Saya mohon. Ini jawab. Panitia catat. Ini kan berapa orang? 1, 2, 3. Oke. Masalah lagi. Kami dari Fraksi Partai Demokrat komit dengan ucapan kami. Punya bapak ibu kulempengnya, asal untuk pengano, insya Allah akan kamu maju. Dan bahwa saksinya pak akan coba. Ada anak pempin dulu nape. Kak, caranya mana? Ingat pak. Bagi bapak ibu yang badannya agak jumbo-jumbo kecil, yang tamu lomba SMA dan SMK, yang pijut-pijut tamu pak SMP dan SD. Munggah abang sebulan, tolong pasal badan mudik supaya dia kamu suruh beasiswa. Ya kan? Ya kan? Katanya beasiswa anak lain. Bekoh pengen. Awak nonton hidup kau pengen. Belum lain di mana? Ini juga hanya kopi. Jadi tidak ada yang boleh potong uangnya karena pengen karena pada teknologi untuk kepentingan siswa. Kita nomor namanya, nanti nama saya pula. Ya, kemudian bisa informasi daerah, dapat sebuah akun media sosial kamu. Kira-kira nyaman yang kita sampaikan, yang namanya, ada pertanyaan. Yang jangan ditanya, bapak udah menikah atau belum? Belum nikah. Selesai? Jelas? Oke, kita bisa cerita lagu. Dino menjaga lagi apa lagu banyak? Yang punya anak belum jauh ada aja beasiswa. Biaya siswa ini kan untuk setahun sekali. Berarti tahun depan kan harus kita usulkan ulang. Bakso usul. Nama beasiswa loh. Nama loh. Pekerjaan banyak. Telepon enggak tuh. Bagaimana cara pengusulannya? Nah, pakai nomor 6. Kalau bapak ibu usulkan melalui sekolah itu bilang bahwa untuk usul beasiswa memiliki itu salah. Ya, pas sebelah salah. Bahasa usulkan, ya belah juga. Khusus untuk Kolabo, khusus untuk Aceh Barat. Beasiswa tersebut dapat diusulkan melalui Bank Mawardi sebagai ketua DPC, bisa ke DPC, bisa bank pokoknya, bisa bank gedenya. Oke, kemudian bisa diusulkan melalui Bank Said, katanya bisa diusulkan melalui Mahlir, melalui amal itu deh. Nah, benar. Kakak yang tak
diwawai ibu dulu melihat sosok apa kamu Pak sosok diusulkan mungkin dari Ciparangan selain mengawati dapat saya. Nah, Mbak Dewi mana Dewi? Nah dari sini kuno dong. Salam Bang Suemi. Bagaimana? Kenapa? Oke, nyambung. Dia udah suka Pak Wawanya. Gimana caranya Pak? Hah? Caranya? Ada yang kita umum di nonang kulit. No, suka awaknya, Pak Awak mandungnya. Jelas? Nyutan lain wajahnya. Puyang diu, wite. Habis sampai waktu dijuk bejuan, jok, waktu nak bantu kah hendak bantu, itu awalnya no. Jelas? Pokoknya mau apa, mau dia buka lewatnya, mau pakai tidak? Nah, ibu dilusur bawahnya untuk rujak bawahnya, kita nyokok rujak semua, dan punya rujak. Untuk caranya rujak bawahnya, kita nyokok rujak juga. Pokoknya, oman pun dipakai lewatnya, karena wajib pergi kawasan, ya. Jadi selalu BJO menawaknya, menyebabkan itu JO menawaknya, maka beasiswa seksigonya mentong selanjutnya wasalah. Ya kan? Karena saya usulkan, yang lain itu udah dekat, dulu. Jelas ya? Jelas? Lu rasa nyaman dong dari ulun dua? Lu bedang dulu lu lagi muah. Kalau ada canda saya yang berlebihan, gurau saya yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf dulu muah. Nah, udah akhiri nggak usah bantu. Ya betul. Buah jambu, buah kerontong. Tepuk tangan dulu dong. Yang gitu. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih